Kayaknya lagi ke belakang kayaknya, Ustaz. Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ahlan, dari kamar mandi, Ustaz. Izin. Ahlan. Masya Allah, Masya Allah. Izin berada kabar di grup, Ustaz, ya? Ya, jazakallah khair. Lagi di rumah, Ustaz, ya? Ya, lagi di rumah. Alhamdulillah. Kalau di pesantren ini sudah mau liburan, Ustaz. Oh iya, Hari bahkan udah mulai liburan kayaknya. Oh, Masya Allah. Di pesantren lain berarti, ya? Hari ini terakhir. Oh, Masya Allah. Kalau di tempat tugas anak itu Baik. hari Selasa. Oh, sekarang di Oh Sumatera, Medan. iya, di sini rata-rata hari ini terakhir. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Seminggu, 2 mingguan lah, Ustaz. Dia 15 hari. 15 hari. Iya. Sekarang 21. Nggih. Berarti sekitar tanggal 6 gitu ya? Kalau di sini nggih segituan. Iya. Ustadznya 1 minggu, santrinya 2 minggu. Kalau di tempat kami dan Iya. Ayo kita mulai ya. nggih, ahlan Ustaz, tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على المرسلين على سيد المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali lagi kita mengkaji kitab Ilmu Tajwid Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ilmu beliau. Juga kita berharap semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang dijaga, diberikan kesehatan dan segala macam taufiknya. Terakhir kita pembahasan apa, Ustaz? Sebelum Pembahasan tentang sifat-sifat yang termasuk yang tidak berlawanan, Ustaz. Yang terakhir ini, Ustaz. Oh, iya. Kalau sifat. Iya. Sekarang kita membahas tentang ahkamur ra'at. Ahkamur ra'at. Ahkam itu kan jamak dari hukum. Berarti ra ini hukumnya banyak. Tidak satu. Kita lihat ada berapa hukumnya. Kata beliau, lirra'i thalathu halat. Ra ini punya 3 kondisi. Yang pertama at-tarqiq, tipis. Yang kedua at-tafkhim, tebal. Yang ketiga jawazut tarqiqi wat tafkhim. Boleh dua-dua. Boleh tarqiq, boleh tafkhim. Kalau saya kasih dhabit atau apa namanya sebagai pegangan,
untuk mempermudah pembahasan ra ini, maka kita lihat yang penyebab tipis adalah yang pertama adalah kasrah. Yang kemudian yang kedua adalah ya. Nah, ini penyebab tipis ra itu ada hanya dua saja. Jadi kasrah dengan ya. Kemudian penyebab tafkhim itu ada yang pertama fathah, kemudian ada dhammah, kemudian kalau yang tadi penyebab tarqiq itu kasrah, maksudnya kasrah asli. Kasrah asli. Penyebab tafkhim ini fathah, kemudian dhammah, kemudian huruf isti'la, kemudian kasrah yang tidak asli. Jadi kalau kita sudah pegang ini, itu sudah mudah untuk mendeteksi atau untuk menghukumi sebuah ra itu apakah dia tebal atau tipis. Yang pertama, yajibu al-halatul ula tarqiqur ra. Kondisi pertama ra itu dibaca tipis. Kata beliau, yajibu tarqiqur ra'i fil halati taliyah. Nah, wajib menebalkan ra pada kondisi-kondisi berikut, kata beliau. Yang pertama, idza kanat maksurah. Apabila ra itu berharakat kasrah. Contohnya rizqa, marij, marij. Tidak boleh kita baca rizqa, tidak boleh kita baca marij, tidak boleh. Tidak boleh dibaca tebal. Ada orang, oke, nanti saya belakangan saja. Kemudian yang kedua, idza kanat sakinatan ba'da kasratin asliyah. Apabila ra itu mati setelah kasrah asli. Ra-nya mati terletak setelah kasrah asli. Walaysa ba'daha harfu isti'la. Tidak ada setelahnya huruf isti'la. Nahwu syir'ah, kemudian al-firdaus. Syir'ah, nah, ra-nya sukun. Sebelum ra itu harakatnya kasrah. Setelah ra itu ada huruf ain. Nah, ain itu kan bukan huruf isti'la. Sama juga al-firdaus. Ra-nya mati, sebelumnya kasrah, setelahnya bukan huruf isti'la. Ini kondisi yang kedua. Kalau seandainya setelahnya itu ada huruf isti'la, bagaimana? Konsekuensinya makanya ra-nya itu dibaca tebal. Karena huruf isti'la itu menjadi penyebab tebal. Kalau sebelum ra mati itu kasrah, maka apa jadinya? Jadinya ra itu, kalau selain kasrah sebelum ra mati itu, jadinya nanti ra-nya dibaca tebal. Yang ketiga, idza waqa'at sakinatan fi akhiril kalimah. Apabila ra itu mati di akhir kata, matinya itu karena waqaf. Wa qablaha ya'un sakinah. Sebelumnya ada ya mati. Nah, sebelum ya mati itu kita tidak peduli apa harakatnya, baik itu fathah ataupun kasrah, tidak peduli. Yang penting ra itu mati karena waqaf, kemudian sebelumnya ada ya mati. Contohnya basir, tidak boleh kita baca basir, tidak boleh. Tidak boleh kita baca khair, tidak boleh. Kita baca khair. Kenapa ra-nya dibaca tipis pada kata khair? Nah, sedangkan sebelum ya mati itu ada harakat fathah. Karena ya itu sendiri sudah seperti apa? Ya itu seperti saudara bagi kasrah, makanya dibaca tipis khair, tidak bisa kita baca khair. Yang keempat, idza waqa'at sakinatan fil akhir ba'da harfin sakinin ghairil ya. Apabila ra itu mati di akhir, kemudian ra ini terletak setelah huruf mati selain ya. Nah, jadi ra ini mati. Sebelumnya huruf mati, tapi bukan huruf ya. Bukan huruf ya. Kemudian sebelumnya kasrah. Wa qablahu harfun maksur. Contohnya apa? Wadzikri, wadzikr. Nah, ra-nya kan mati karena waqaf. Sebelum ra mati itu ada kaf, kaf yang mati. Nah, sebelum kaf itu ada zal, zal yang berharakat kasrah, kasrahnya itu. Itulah yang menjadikan penyebab tipis. Contohnya juga as-sihr fil waqf, kata beliau dalam kondisi waqaf. Kemudian seharusnya itu ada ditambah lagi.
Ini kan kata beliau idza waqa'at sakinatan fil akhir ba'da harfin sakinin ghairil ya. Nah, selain ya, kata beliau huruf mati selain ya, karena kalau huruf ya itu sudah lewat yang sebelumnya yang nomor 3. Ditambah lagi ghairil ya'i wa ghairi hurufil isti'la. Wa ghairi hurufil isti'la. Karena kalau seandainya ada huruf isti'la, maka nanti hukumnya beda lagi, bukan hukumnya tarqiq, tapi boleh tarqiq dan tafkhim. Contohnya apa? Kalau kita wakaf pada kata al-qitr, al-qitr. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu hukumnya berbeda dengan yang ini. Yang kelima, idza waqa'at sakinah, apabila ra-nya mati fi akhir kalimah, di akhir kata, wa qablaha kasrun asli. Nah, sebelumnya ada kasrah asli. Contohnya nasir, nasir, laqadir, wa dzalika fi halatil waqf. Itu pada kondisi waqaf. Lanjut. Idza kanat sakinatan fi akhir kalimah, apabila mati di akhir kata wa qablaha kasrun asli, sebelumnya ada kasrah asli, wa ba'daha harfu isti'la fi awwal kalimatin ukhra. Nah, setelahnya ada huruf isti'la di awal kata yang lain yang setelahnya. Contohnya apa? Anzir qaumak, fasbir sabra, fasbir sabra. Kenapa dibaca tipis? Karena di sini huruf isti'la setelah ra mati itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena isti'la'nya itu di lain kata, bukan di satu kata. Kalau di satu kata, maka hukumnya beda. Misalnya mirsada, nah, itu kan satu kata. Jadi so, langsung setelah ra mati itu ada sad. Itu beda lagi hukumnya. Seperti firqah. Al-halatu tsaniyah, kondisi kedua, tafkhimur ra. Yajibu tafkhimur ra'i fil halati taliyah. Wajib menebalkan ra pada kondisi-kondisi berikut. Nah, yang pertama, iza kanat madmumah. Apabila ra itu berharakat dhammah, absaruha, ruhama, harus ditebalkan. Kadang orang banyak yang membaca, dia pikir itu sudah tebal. Jadi kalau dia pikir kalau dia sudah mendhammahkan ra itu berarti sudah otomatis tebal. Tidak. Jadi banyak orang yang baca absaruha, ruhama bainahum, innalladzina kafaru. Salah itu. Nah, itu tidak tebal. Jadi kita baca absaruha, ruhama bainahum, kafaru, tash'urun, bukan ru, salah, ditebalkan. Banyak orang yang tidak sadar terkait hal ini. Yang kedua, idza kanat maftuhah. Contohnya rabbana firasha. Nah, kalau ra-nya berharakat fathah maka dibaca tafkhim. Jadi ra ini intinya, kita lihat saja ra itu. Kalau dia sudah berharakat, maka kita sudah tidak usah pusing lagi. Gampang. Kalau ra-nya berharakat, kita tidak perlu lihat kemana-mana, tidak perlu lihat sebelumnya, tidak perlu lihat setelahnya. Asalkan ra itu sudah berharakat, berarti sudah pasti dia. Kalau ra-nya kasrah, harakatnya kasrah, berarti pasti tipis. Kalau apapun nanti huruf sebelumnya, baik itu hurufnya huruf isti'la atau apalah itu, yang penting ra-nya itu sudah berharakat, ya sudah. Itu kalau dhammah sama fathah berarti tebal. Kalau kasrah berarti tipis. Yang ketiga, idza kanat sakinatan ba'da dhamm. Apabila mati tapi setelah dhammah. Contohnya al-ghurfah, jangan al-ghurfah, jangan al-ghurfah, jangan. Yang keempat, idza kanat sakinatan ba'da fath. Apabila mati setelah fath. Nah, kalau mati setelah fathah itu contohnya Maryam. Contohnya Maryam. Yang kelima, idza kanat sakinatan ba'da kasr. Nah, apabila mati, ya, ini mati. Yang mati ini yang sulit nih. Tapi kalau dia kalau berharakat itu gampang. Ini yang mati ini yang lumayan. Idza kanat sakinatan ba'da kasrin asli. Nah, ra-nya mati terletak setelah kasrah asli.
Misalnya mir, ya kan? Mir. Kasrahnya mi-nya asli itu. Wa ba'daha harfun min hurufil isti'la. Tapi masalahnya setelahnya itu ada huruf isti'la. Huruf isti'la itu di dalam satu kata gitu, di dalam maksudnya satu kata dengan ra itu, bukan di kata yang lain. Ghairu maksur. Nah, masalahnya huruf isti'la'nya ini tidak kasrah, tidak berharakat kasrah. Fi kalimatin wahidah, di dalam satu kata. Contohnya mirsada, mirsada. Nah, ini ra mati, mimnya kasrah, kemudian ada sad, sadnya berharakat fathah. Nah, kalau sadnya berharakat kasrah, beda lagi hukumnya nanti. Wa huruful isti'la'i hiya al-majmu'atu fi qawlihim. Huruf isti'la' itu adalah yang dikumpulkan di perkataan mereka khussa dhaghtin qil. Mirsada firqah. Nah, seperti itu contohnya. Yang keenam, idza kanat sakinatan ba'da kasrin 'arid. Apabila ra-nya itu mati tapi terletak setelah apa? Setelah kasrah yang pendatang, kasrah yang fungsinya itu supaya tidak bertemu dua sukun. Nah, amir tabu manir taba amir tabu, jangan kita baca amir tabu manir taba, tidak seperti itu. Nah, mi-nya itu sebenarnya sukun. Sebenarnya katanya itu adalah am. Kemudian kata man. Nah, jadi bertemu dengan ra yang sukun juga. Jadi tidak mungkin tabu. Jadi sulit. Kemudian manir tada man tada. Enggak sulit gitu. Makanya lebih mudah apa? Lebih mudah untuk menghindari bertemunya dua sukun, maka diberilah harakat mim, diberi harakat kasrah. Karena kasrah itu lebih ringan. Wahia tufakhamu fil halati sabiqati waslan wa waqfa. Kata beliau, semuanya yang 6 ini ditebalkan baik dalam kondisi wasal maupun kondisi waqaf. Idza waqa'at sakinatan ba'da harfin ghairil ya. Apabila, kata beliau, ra itu mati setelah huruf selain ya. Wa qablahu harfun maftuh au madmum. Nah, sebelumnya huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Contohnya wal fajr, al umur. Nah, ra-nya kan mati karena apa? Karena waqaf. Sebelum ra ini hurufnya sukun. Sebelum huruf sukun ini ada harakat fathah atau dhammah. Tufakhamu waqfan faqat, kata beliau, dalam kondisi waqaf saja, kata beliau. Contoh wal fajr, al-umur, ini contoh khusus ini, dua ini, itu ditebalkan pada kondisi waqaf saja, kalau kita waqafkan. Wa amma waslan, apabila adapun ketika wasal, kata beliau, fayunzaru ila harakatiha. Maka dilihat harakatnya, harakat ra itu, kalau wasal, harakat ra itu. Ini wal fajr, al umur, itu tufakham waqfan, dibaca tebal ketika waqaf saja, dengan syarat waqafnya itu waqaf dengan sukun. Ya, dengan syarat waqafnya itu waqaf dengan sukun. Tapi kalau kita waqafnya dengan raum itu kan membaca sedikit harakatnya, maka dibaca tipis. Seperti itu. Kata beliau, kalau wasal fayunzaru ila harakatiha, dilihat harakatnya. In kanat madmumatan aw maftuhatan tufakham. Kalau madmumah atau maftuhah maka ditebalkan. Wa in kanat maksuratan turaqqaq. Kalau harakat ra itu kasrah maka ditipiskan. Itu seperti contoh wal fajri ini. Kalau kita sambung wal fajri wa layalin 'ashr. Seperti itu. Wa ila Allahi apa contohnya ya? Al-umuri. Apa contohnya al-umuri? Kalau wa ilallahi turja'ul umuru, al-umuru. Apa contohnya ya? Lanjut. Al-halatu tsalitsah, kondisi ketiga, jawazut tafkhimi wat tarqiq.
Idza kanatir ra'u sakinah, apabila ra mati. Wa qablaha kasrun asli. Sebelumnya ada kasrah asli. Wa ba'daha harfu isti'la'in maksur. Setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat kasrah. Contohnya kullu firq. Boleh juga kullu firq. Wala thaniya lahu. Tapi ya cuma satu doang. Cuma dikata kullu firqin. Firqin. Faman fakhamaha. Nah, maka barang siapa saja yang menebalkannya, kata beliau, nazara ila mujarradi wuqu'i harfi isti'la'i ba'daha wa quwwatihi. Nah, orang yang menebalkannya itu kenapa? Karena dia hanya melihat huruf isti'la, sebatas melihat huruf isti'la yang ada setelah ra itu, kemudian dia menganggap huruf isti'la itu kuat, maka dia menebalkan ra itu, tidak peduli apa harakatnya. Apa harakat qaf itu, huruf isti'la itu, tak peduli. Kan harakatnya kan kasrah kan, dia tidak peduli gitu dengan harakat kasrah. Yang penting isti'la. Isti'la itu kuat gitu. Saya tidak ada urusan dengan harakat huruf qaf, tidak ada urusan dengan harakat kasrahnya. Karena apa? Karena walaupun kasrah, qaf itu tetaplah huruf isti'la seperti itu. Jelas ya? Kemudian wa man raqqaqaha, barang siapa yang menipiskannya, nazara ila kaunihi maksura, dia melihat qaf itu harakatnya kasrah. Wa dzalika fi halatil wasl. Nah, itu ketika halatil wasl, kondisi wasl. Yang melihat ini, yang menipiskan ini, dia melihat bahwa qaf itu meskipun huruf isti'la, tapi ketika kasrah itu sudah di derajatnya sudah paling bawah gitu, bukan di puncak kekuatannya gitu. Jadi dia melihat meskipun isti'la, tapi kalau harakatnya kasrah ya beda-beda tipis lah sama huruf biasa kan, makanya ditipisin sama mereka seperti itu. Tapi yang jelas kita boleh baca dua-dua. Kita baca kullu firqin boleh, kemudian kullu firqin juga boleh. Qala Ibnul Jazari wal khulfu fi firqin li kasri yujadu. Wal khulfu fi firqin, dan ada terjadi khilaf pada kata firqin li kasrin yujadu karena kasrahnya itu. Jadi kasrahnya itulah yang membuat orang ikhtilaf. Ada yang menganggap kasrahnya itu, ada yang tidak menganggap. Nah, kalau kasrahnya dianggap, maka dibaca tipis. Kalau tidak dianggap, maka dibaca tebal. Yang kedua, iza sakanat fi akhiri kalimah. Apabila ra itu mati di akhir kata. Wa kana ma qablaha harf isti'la'in sakinin wa qablahu harfun maksur. Sebelum ra itu ada huruf isti'la yang mati, dan sebelum huruf isti'la yang mati itu ada huruf kasrah. Ini fokus nih ya. Contohnya Misr. Nah, ra-nya kita ketika waqaf kita waqafkan. Nah, sebelum ra itu ada sad. Sad itu huruf isti'la. Sebelum sad itu ada mim. Mim yang berharakat kasrah. Mi. Misr. Sama juga seperti al-qitr. Al-qitr. Wa dzalika fi halatil waqf. Nah, itu kondisi itu dibaca boleh dua itu hanya ketika waqaf saja. Wakhtara al-muhaqqiqun at-tarqiqa fi ra'il qitr. Kata beliau, al-muhaqqiqun memilih tarqiq pada al-qitr. Wa tafkhima fi ra' Misr. Dan memilih tebal pada ra' Misr. Amalan bil asl. Karena apa? Mengamalkan asalnya. Asalnya apa? Al-qitr itu kan asalnya ra-nya berharakat apa? Berharakat kasrah. Maka dibacalah tipis. Kemudian Misr juga ketika dilihat ketika wasal, maka ra itu harakatnya fathah. Maka fathah sesuai dengan, maka ketika fathah maka ditebalkan seperti itu. Enaknya dibaca tebal dua-duanya. Enaknya ya. Kalau saya sendiri itu enaknya dibaca tebal dua-dua supaya apa? Supaya kita tetap menjaga ketebalan huruf isti'la itu. Kita misalnya, kita bisa milih antara tipis dengan tebal. Ya kan? Kita bisa milih.
Kemudian salah satunya ada yang dipilih tebal, kemudian ada yang dipilih tipis. Masalahnya muncul. Kalau kita tipisin ra-nya, nanti takutnya bermasalah ke huruf isti'la'nya. Takutnya huruf isti'la'nya kurang ketebalannya. Soalnya ini huruf bukan isti'la' biasa, tapi isti'la' yang mutbaq. Isti'la' yang mutbaq. Apa artinya? Isti'la' yang sifatnya juga sifat itbaq. Jadi meskipun sukun, maka dia tetap kuat gitu. Nah, untuk menjaga kekuatan huruf isti'la' itu, ya kita sudah tebalkan saja gitu kan. Biasanya kalau tebal-tebal, nah itu mudah gitu. Kalau tebal tipis atau tipis tebal itu mengontrol lidah itu sulit. Misalnya kita baca, kalau ra itu kan al-muhaqqiqun katanya memilih tipis. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Nah, itu kan takutnya nanti berefek pada ta-nya. Tapi kalau kita tebalkan dua-duanya mudah gitu. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Nah, kan ta-nya tebal, ra-nya tebal. Jadi mudah gitu, tebal-tebal. Sama juga seperti Misr. Udkhulu Misr. Nah, seperti itu. Idza kanat sakinatan fil waqf, apabila ra itu mati dalam kondisi waqaf, wa ba'daha ya'um mahdzufah. Ini disebutkan sama beliau ini. Apabila ra itu mati ketika waqaf. Wa ba'daha, dan setelah ra itu sebenarnya ada ya'un mahdzufah, ada ya yang dibuang. Contohnya apa? Contohnya wal-laili idza yasr. Ah, di sini beliau memasukkan bahwa wal-laili idza yasr. Yasr di sini dimasukin ke golongan yang boleh tebal, boleh tipis. Kalau boleh tebal, kenapa? Karena yang ada di depan kita itu hanya ra yang mati ketika waqaf, sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada fathah. Ya, yang gambar yang ada di depan kita ya memang seperti itu. Ya mana tahu kita kalau ada ya yang dibuang gitu kan. Karena tidak ada tertulis gitu. Kita hanya membaca apa yang tertulis seperti itu. Kemudian yang membaca tipis dia mengatakan, "Oh, tidak. Ini sebenarnya ada iya sebenarnya iya di depannya. Wal-laili idza yasri." Yasri. Jadi yasri ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', apa itu kalau huruf illah di akhirnya? Huruf illah. Mu'tal akhir. Apa itu namanya? Kalau yang di tengah-tengah namanya al-ajwaf. Oh, naqis ya, Syekh. Ustaz. Naqis ya? Nah, Naqis ya? Kalau di awal apa namanya? misal. Misal ya? Misal, kemudian al-ajwaf, kemudian naqis, kemudian kalau dia dua-dua namanya, kalau dua barengan namanya lafif. Lafif. Nah, ada lafif mafruq, ada lafif makrun. Kalau dia bergempetan, huruf illahnya itu namanya makrun. Kalau dia berpisah, maka namanya mafruq. Nah, ini yasri ini itu adalah naqis. Jadi asalnya sara yasri. Nah, untuk apa? Untuk keringanan atau untuk takhfif, maka dibuanglah ya-nya itu wal-laili idza yasr. Nah, makanya itu sebagian qurra itu ada yang membaca ya-nya itu, ya-nya dibaca seperti apa? Seperti Ibnu Katsir misalnya. Ibnu Katsir itu dibaca wal-laili idza yasri. Tapi kalau misalnya Imam Nafi', kemudian Abu Amr, kemudian juga ya mereka itu bacanya ketika wasal saja. Jadi ketika waqaf tetap dibuang gitu. Misalnya wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Itu semua qurra baca seperti itu waqaf kecuali siapa? Kecuali Ibnu Katsir. Kemudian kalau wasal maka Ibnu Katsir ditambah Nafi' kemudian Abu Amr bacanya apa? Bacanya wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Seperti itu. Sama juga
Kemudian wa nuzur. Nah, wa nuzur ini di surah Al-Qamar itu juga ada ya-nya. Adanya fadzuqu azabi wa nuzur. Nah, itu asalnya adalah fadzuqu azabi wa nuzuri. Seperti itu. Nah, ini juga ada ya yang dibuang gitu. Nah, buktinya kalau ada ya yang dibuang, Imam Warsh itu bacanya ketika wasal dibaca ada ya-nya fadzuqu azabi wa nuzuri wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Itu apa kata Imam Asy-Syatibi itu? Hmm, apa kata beliau itu ya? Sittatun nuzuri jala kata beliau. Fayasri apa kata Imam Asy-Syatibi itu? ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا. Gitu beliau. Jala itu jim itu rumus untuk Imam Warsh. Kemudian juga wa'idi thalathu yunqidhuni yukadzibuni qala nakiri arba'un anhu wussila. Apa namanya? Wa khafa wa'id. Itu kalau Imam Warsh ketika wasal dibaca wa khafa wa'idi. Seperti itu. Apa di sini kata beliau? Ini yang pertama ini footnote yang mana nih? Oh, yang ini Ustaz. Yang terkait dengan firq. Oke, yang kata firq kita lihat apa kata beliau. Amma fi halatil waqaf kata beliau, kata firq ketika waqaf fahunaka tafsilun 'inda ulama. Maka ada rinciannya. فمن يرى التفخيم في الوصل فليس له في الوقف إلا التفخيم قولا واحدا سواء أوقف بالسكون أو بالروم. Kata beliau, kalau dia melihat bahwa ra ini dibaca tebal ketika wasal, kan boleh kan, tebal tipis boleh kan, tapi dia memilih tebal. Maka kata beliau konsekuensinya ketika waqaf dia cuma bisa baca tebal juga, qaulan wahidan. Baik itu dia waqaf dengan sukun atau waqaf dengan raum. Kenapa? Karena kalau kita waqaf pakai sukun, maka huruf isti'la itu tidak ada yang melemahkannya. Nah, karena tidak ada kasrohnya, maka kembali ke asalnya bahwa isti'la itu penyebab tebal. Jadi kalau kita waqaf falaqa fakana kullu firq. Nah, dibaca tebal, tidak dibaca boleh dua lagi, tidak. Kenapa? Karena huruf isti'la'nya sudah tidak dilemahkan oleh kasroh lagi. Paham ya? Nah, kalau kita waqafnya dengan raum, maka dibaca tebal. Karena apa? Karena dia tadi ketika wasal, dia bacanya tebal. Nah, raum ini dia mengambil hukum wasal. Meskipun kita waqaf, tapi hukumnya itu hukum wasal. Kenapa? Karena ada harokatnya sedikit. Wa may yuraqiquha waslan. Nah, bagi orang yang menipiskannya ketika wasal, yajuzu indahul wajhani waqfan. Yang pertama, at-tafkhim wa tarqiq idza waqafa bis sukunil mahd. Nah, kata beliau, kalau dia baca tipis ketika wasal, maka ketika waqaf boleh dua. Yang pertama tafkhim. Ya, tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena sudah tidak ada lagi kasrahnya. Wat tarqiq idza waqafa bis sukunil mahd. Nah, dan tarqiq juga boleh juga. Kenapa? Karena dia asalnya juga seperti itu. Asalnya dia itu kasrah. Wa amma idza waqafa bir raum. Nah, apabila dia waqaf dengan raum,
falaysa lahu illa wajhut tarqiq. Maka dia tidak boleh membaca melainkan tarqiq. Kenapa? Karena dia tadi membaca ketika wasal, dia baca tarqiq. Seperti itu. Nah, ini dari mana? Hidayatul Qari. Kitab Hidayatul Qari ini termasuk kitab yang paling bagus. Itu punya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Kalau seandainya antum bisa bahasa Arab, nah selesai kita baca kitab ini, itu bisa kita baca di kitab punya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Abdul Fattah juga ya. Kemudian masalah ini yasri wa nuzuri. Apa kata beliau di sini? Hunaka jidalun haddun baina ba'dhi ahli tajwid al-mu'asirin. Kata beliau ada perdebatan yang sangat tajam kata beliau antara ahli tajwid al-mu'asirin yang kontemporer, ulama tajwid kontemporer haula jawaz hadzainil wajhaini fi yusri wa nuzuri. Nah, terkait apa? Terkait kebolehan dibaca dua wajah khusus pada kata yasri wa nuzuri. Wa kullu fariqin yurajjihu wajhan wa yushanni'u ala man yara jawaz al-wajh ats-tsani. Nah, masing-masing kelompok itu mentarjihkan, memandang atau merajihkan sebuah pendapat dengan apa? Dengan membantah atau membantah dengan keras pendapat yang dia anggap marjuh atau pendapat yang dianggap lemah gitu. Misalnya ada yang menganggap bahwa dia merajihkan apa? Merajihkan ra ini baca tebal. Nah, tidak sampai di situ saja, dia bisa dikatakan mencela atau meremehkan pendapat yang sebaliknya, yang memandang, yang merajihkan, yang tarqiq seperti itu. Dia memandang misalnya tafkhim. Tidak sampai di situ saja, dia sampai mencela orang yang mengambil pendapat yang sebaliknya gitu, yang tarqiq seperti itu. Lanjut. Ma'anna al-mas'alata aisaru min dzalika bikatsir, kata beliau. Meskipun permasalahan ini itu lebih ringan, maksudnya permasalahan ini sangat mudah gitu, tidak perlu sampai kita meremehkan atau mencela atau mencaci orang yang memilih pendapat yang lain gitu. Faqad asyara Ibnul Jazari wal Mutawalli ila jawazi tarqiq fihima, kata beliau. Imam Ibnul Jazari kemudian Imam Al-Mutawalli juga sudah memberikan isyarat bahwasanya boleh dibaca tipis pada apa namanya dua kata tersebut gitu. Fadzuqu azabi wa nuzur wal laili idza yasr. Nah gitu. Imam Ibnu Jazari dan Al-Mutawalli juga sudah memberikan isyarat bahwa boleh gitu dibaca, boleh dibaca tarqiq. Karena apa? Karena asalnya memang dia itu ada ya yang dibuang gitu. Coba kita lihat di An-Nashr. Ghunyatul Muqri lil Mutawalli, kitab Ghunyatul Muqri punya Al-Imam Al-Mutawalli, wa Hidayatul Qari dan kitab Hidayatul Qari wal Fawaid At-Tajwidiyah fi Syarhi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ini saya kurang tahu punya siapa ini. Al-Fawaid At-Tajwidiyah. Ya, jadi itu terkait dengan yasri dan nuzuri. Kata Imam Ibnul Jazari, waraqqiqir ra'a idza ma kusirat. Kata beliau, tipiskanlah ra apabila ra itu dibaca, apabila ra itu berharakat kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian juga ra yang terletak setelah kasrah apabila ra itu mati. Illam takum min qabli harf isti'la. Syaratnya adalah huruf ra yang mati itu tidak terletak sebelumnya huruf isti'la. Misalnya apa? Contohnya misalnya contohnya kata Misr. Itu kan ra-nya mati, kemudian sebelumnya huruf isti'la kata beliau. Au kanatil kasratu, kata beliau, au kanatil kasratu laysat asla, atau kasrah yang sebelum ra itu bukan asli kata beliau. Jadi beliau cukup sebutkan yang kasrah saja. Ra-nya berharakat kasrah, kemudian
ra-nya mati, kemudian sebelumnya ada kasrah, itu yang kedua. Kemudian dengan syarat ini, dengan syarat sebelumnya tidak ada huruf isti'la. Berarti kalau sebelumnya itu tidak ada huruf isti'la, maka dibaca tipis, seperti misalnya as-sihr. Jadi sangat ringkas sekali, dengan 2 bait beliau sudah bisa menjelaskan ra yang dibaca tipis. Nah, sisanya itu adalah tafkhim, tebal gitu. Semuanya tebal. Selain ini, nah itu dibaca tebal. Wal khulfu fi firqin li kasri yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Kata beliau ada khilaf pada kata firq karena ada kasrahnya, karena kasrah yang ada pada qaf itu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, maka sembunyikan takrir ya, pada ra itu apabila ra itu bertasydid. Mulahazat haula ra. Ini ada 3 bait, cuma 3 bait terkait dengan hukum ra. Itu dihafal insyaallah bisa menjadi pegangan. Al-mulahadhatul ula, catatan pertama, katsiran ma yaqa'u ba'dun nasi fi tarqiqir ra'i fi mawdhi'it tafkhim. Banyak orang yang jatuh kepada kesalahan yang seperti apa? Yang menebalkan ra atau menipiskan ra pada ra yang seharusnya tebal gitu. Wa khassatan idza kana ba'daha harfun muraqqaq aw mahmus. Nah, terlebih-lebih apabila setelah huruf ra itu ada huruf tipis atau huruf hams. Wa dzalika fi mithli qawlihi ta'ala wa arsil, jadi baca wa arsil. Turhamun baca turhamun. Wa la tarkanu, mereka baca wa la tarkanu. Wa dharni baca wa dharni. Wa hunaka kalimatani yasra'u al-lisanu ila yusri'u al-lisanu ila tarqiqihima wa haqquhuma at-tafkhim. Ada 2 kata kata beliau. Ada 2 kata kata beliau yang mana lidah itu sangat cepat sekali atau sangat mudah sekali untuk mengucapkan tarqiq. Padahal itu huruf ini sudah menjadi haknya itu dibaca tebal. Au yukhti'ul qari'u fayuqalqiluhuma kata beliau, atau dibaca qalqalah. Nah, seperti apa? Qaryah dibaca, mereka sering baca qaryah, Maryam. Padahal itu haknya adalah dibaca tebal gitu. Atau mereka qalqalahkan qaryah, Maryam, seperti itu. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya kata beliau. Al-mulahazatu tsaniyah, catatan yang kedua. Katsirun minan nas yufakhimuha fi mawdhi'it tarqiq. Kebalikan. Yang seharusnya tipis dibaca tebal. Contohnya tunzirhum baca tunzirhum, uhsirtum baca uhsirtum, wastaghfirhu dibaca wastaghfirhu, wa nahwu dzalik. فهذه الألفاظ كثيرا ما سمعت الطلبة يفخمونها. Kata beliau, kata-kata ini, lafaz-lafaz ini yang beliau sebutkan ini, beliau sering mendengar para pelajar itu, para santri itu menebalkannya. Fayajibul ihtimamu biha wa tarqiqiha, kata beliau. Maka kita harus lebih berikan perhatian khusus dan harus ditipiskan pada contoh tunzirhum, uhsirtum, wastaghfir. Lanjut. Al-mulahazatu tsalitsah, inna ar-ra'a min al-huruf al-arabiyyah al-asliyah. Ra ini termasuk huruf Arab yang asli kata beliau. Walidzalika fa inna nutqaha yahtaju ila durbatin wa miras. Maka untuk mengucapkannya dengan sempurna butuh pelatihan. Latihan dan praktek terus kata beliau. Wa khassatan idza takarraratir ra. Terlebih-lebih apabila ra itu berulang-ulang, fayajibu li'tina'u biha, maka harus diperhatikan. Bimazidin minal yaqadhah, perhatikan, harus kita sadar gitu, jangan lalai. Walintibahu ila mujawaratil huruf, juga kita perhatikan huruf itu apabila bersanding dengan huruf-huruf yang lain. Wadzalika ala iddati anwa', kata beliau, ada yang hal demikian ada beberapa macam kata beliau. Yang pertama, idza kanatir ra'ul ula mufakhamatan wa tsaniyatu muraqqaqah. Kata beliau, apabila ra pertama itu tafkhim, yang kedua tarqiq. Contohnya apa? Contohnya bisyararin. Ra itu kan 2. Ra pertama fathah, yang kedua itu kasrah. Nah, di situ sering orang melakukan kesalahan. Ad-darar, ad-darari,
sururin. Seperti itu. Fatahriru raqabah. Bukan itu kalau warsh ya. Kalau warsh itu kan baca fatahriru itu baca tipis. Jadi itu sulit. Fatahriru raqabah. Sulit, itu lebih sulit lagi. Coba. Ada yang bisa meraktekin? Fatahriru raqabah. Itu sulit. Tahriru raqabah. Ra. Di situ paling sulit itu. Itu harus lebih hati-hati lagi, lebih banyak latihan lagi tuh. Yang ad-darari, kalau ra duluan, yang tebal duluan baru tipis itu saya rasa lebih mudah gitu. Tapi kalau yang tipis dulu baru ketebal itu sulit. Contohnya juga hatta yusdirar ri'a yusdirar banyak baca yusdirar ri'a tebal ra keduanya. Wa aktsarun nas yuraqiquhuma ma'an aw yufakhimuhuma ma'an. Kebanyakan orang ada yang menebalkan dua-duanya, ada yang menipiskan dua-duanya. Idza kanat ar-ra'u al-ula muraqqaqatan wa tsaniyatu mufakhamah. Ini kebalikannya. Ra pertama yang tipis, kedua dibaca tebal. Contohnya wa qudurir rasiyat. Fa aktsarun nas yufakhimunaha ma'an. Kebanyakan orang menebalkannya dua-duanya gitu. Jim, idza kanata mufakhamataini mutatabi'ataini. Apabila dua-duanya tebal kemudian berurutan. Contohnya apa? Berdampingan dia. Contohnya bararah fastaghfara rabbahu. Fahahuna yajibu an yantabiha al-qari'u ila husni tafkhim. Nah, kondisi yang seperti ini seorang qari itu harus harus terjaga agar memberikan tebal yang bagus. Wa alla yu'athira ala tarqiqil ba'i wal fa'i alladzaini qablahuma. Jangan terpengaruh dengan fa atau ba sebelumnya gitu. Karena kan bararah itu ba-nya kan tipis, jangan bararah, jangan. Fastaghfara rabbahu, jangan fastaghfara rabbahu, jangan. Al-mulahadhatur rabi'ah. Catatan yang keempat. Inna katsiran minan nas, kebanyakan orang yahzifunaha idza waqa'at akhiral kalimati fil waqf. Kebanyakan orang membuang ra itu apabila terletak di akhir kata ketika waqaf. Wa dzalika annahum yubalighuna fi tanhifiha hatta la takadu tusma'. Nah, kenapa bisa hilang gitu? Kenapa bisa dibuang? Karena mereka berusaha untuk menipiskannya setipis-tipisnya sampai tidak terdengar. Khabir, khabir. Seharusnya kan ada kan qadir. Nah, karena mereka ingin menipiskannya dengan setipis-tipisnya, maka mereka baca sampai hilanglah suara ra itu. Au yukhrijunaha mahmusatan au muqalqalah. Mereka ucapkan dengan apa? Ditambah sifat hamas atau diqalqalahkan. Khabir. Itu kan diqalqalahkan. Atau khabir. Khabir. Nah, ada hamasnya. Wa kullu dzalika khata'un wa lahnun khafi. Nah, semua itu kata beliau khata', salah. Wa lahnun khafi, itu lahn khafi kata beliau. Yanbaghi at-tanabbuhu lahu wa at-tadarrubu ala tashihihi ala aidil masyayikhil mahrah. Kita harus sadar, harus latihan untuk memperbaikinya dengan syekh yang mahir kata beliau. الملاحظة الخامسة ذكر في الحالة الخامسة من حالات التفخيم إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف من حروف الاستعلاء غير المكسور في كلمة واحدة. Nah, di kondisi pertama itu kan apabila ra-nya mati terletak setelah kasrah asli. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la yang harakatnya tidak kasrah di satu kata. Faqauluna ghairu maksur hatta la yadkhula lafdhu firq. Kenapa kita katakan huruf isti'la yang bukan kasrah? Kan mirsada. Sadnya itu kan bukan kasrah kan? Kata beliau supaya apa? Supaya lafaz firqin itu tidak masuk ke kondisi yang kelima ini. Karena huruf isti'la yang ada pada harakatnya kasrah. Wa qauluna fi kalimatin wahidah. Nah, ketika kami mengatakan dalam satu kata, kata beliau,
itu kharaja bihi ma law kanat ar-ra'u fi kalimah wa harful isti'la'i fi kalimatin ukhra. Kata beliau, dengan ketika kita mengatakan dalam satu kata, maka keluarlah ra yang di satu kata, kemudian huruf isti'la'nya di kata yang lain. Fal hukmu fiha at-tarqiq. Hukumnya adalah tarqiq kata beliau. Contohnya anzir qaumak. Kan qaf itu kan tidak satu kata dengan anzir. Maka di sini hukumnya adalah tipis qaulan wahidan. Putus ya suaranya? Oh. Bisa Ustaz? Terdengar Ustaz? Terdengar ya? Nggih. Masih terdengar Ustaz. Udah selesai ya? Selesai. Untuk bab ra alhamdulillah sudah. Sudah selesai ya. Berarti masuk ke pembahasan al-lamat. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan di sesi berikutnya biiznillah. Amin insyaallah. Terkait ra, saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Fadli bagaimana Ustaz Fadli? Yang tadi kalau huruf ra ini pas lah kayak Ustaz bilang, masih latihan Ustaz. Kalau pas baca masih banyak selit Ustaz. Kalau mungkin dites satu-satu huruf masih oke lah. Tadi kau udah baca, aduh, berkelabut dah mulut nih dah. Memang harus banyak latihan. Apalagi itu tadi Imam apa Ustaz yang baca Fatahri Ru yang sama-sama tipis Ustaz? Kok lebih berat Ustaz ya? Fatahriru raqabah itu Imam Warsh. Karena Imam Warsh itu kaidahnya itu kalau hurufnya itu kita tidak kita lihat harokatnya. Oh iya. Oh. Imam Warsh itu dia ngelihat harokat sebelumnya. Jadi kalau kita biasa kan kita lihat kalau ra itu kalau udah berharokat fathah ya selamanya tebal gitu. Kalau berharokat dhammah selamanya tebal. Kalau kasrah selamanya tebal. Kalau Imam Warsh tidak. Imam Warsh kalau ra-nya itu berharokat fathah atau dhammah itu tidak tidak pasti tebal, tidak. Lihat huruf sebelumnya. Contohnya misalnya al-akhirah. Gimana Imam Warsh baca? Al-akhirah. Seperti itu. Al-akhirah. Oh. Misalnya litunzira qauma, dibaca litunzira qauman ma unzira abauhum. Seperti itu. Kenapa? Karena litunzira itu kan sebelum ra itu kan kasrah. Iya. Misalnya wal akhiratu khairul liman ittaqa. Beliau baca wal akhiratu khairul liman ittaqa. Khairul. Yang dibaca ra-nya itu tipis. Kenapa? Karena apa? Karena sebelum ra itu ada ya. Ya kan seperti yang saya sebutkan tadi, ya itu menjadi penyebab apa? Penyebab tipis. Kalau yang qurra pada umumnya itu melihat harokat ra itu sendiri gitu. Lihat dulu harokat ra itu terlebih dahulu baru lihat sebelumnya. Kalau Imam Warsh tidak gitu. Jadi kalau kasrah itu sudah pasti tipis, kemudian fathah dan dhammah itu tergantung. Kalau seperti kata misalnya ikhraja itu beliau baca ikhraja. Ikhraja. Itu Imam Warsh kalau kita kan ikhraja. Kenapa dibaca ra-nya tebal? Karena sebelum ra itu ada huruf mati, sebelumnya ra-nya itu dibaca tebal. Kenapa? Karena ra-nya memang berharokat gitu, harokatnya fathah. Jadi tidak perlu dilihat harokat sebelumnya. Itu Imam Warsh.
Iya, iya, iya. Berarti termasuk kaidah lah itu Ustaz ya jadinya. Iya, dia ada kaidah khususnya. Iya, iya. Udah dipastikan begitulah Ustaz ya jadinya. Kalau untuk Iya, waras tadi. iya. Nah, itu kalau di Syatibi itu warattaqa warsyun kulla ra'in wa qablaha musakkanatun ya'un awil kasru musalah kata beliau. Ya, waras itu mentarkikan ra. Nah, itu apa kata beliau? Wa qablaha musakkanatan ya'un. Kalau dia ra-nya itu sebelumnya ada ya yang mati. Asal ada ya yang mati udah ditebalkan. Tidak pandang apa harakat ra-nya. Awil kasru musalah kata beliau, atau sebelum ra itu harakatnya kasrah. Kemudian juga kata beliau walam yara faslan sakinan ba'da kasratin biharfin walam yara faslan sakinan ba'da kasratin bi- eh, siwa harfil isti'la siwal kha fakammala kata beliau. Itu kalau seandainya ra kan berharakat. Sebelumnya ada huruf mati. Sebelumnya ada huruf mati. Nah, huruf mati ini kalau huruf isti'la maka tetap dibaca tebal. Kayak udkhulu misra. Nah, itu tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelum ra itu shad. Nah, tetap tidak dibaca udkhulu misra, tidak. Kenapa? Karena hurufnya itu huruf isti'la, huruf isti'la. Kecuali huruf kha. Kecuali huruf kha. Kalau kha itu tetap baca tipis seperti kata ikhraja, lu baca ikhraja meskipun sebelum ra itu huruf isti'la tapi itu pengecualian. Baca ikhraja. Oh. Iya, iya. Itu dia. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ustaz Abdul Ghaffar? Luas sekali. Ya kalau terkait ro sih paling harus baca-baca ulang Zat, karena banyak banget pretelannya Zat. Iya. Tapi insya Allah dengan apa namanya kaidah yang saya kasih tadi, huruf isti'la, fathah, dhamma, kasrah yang bukan asli, itu dengan itu antum insya Allah sudah bisa, gitu. Sudah antum bisa preteli semuanya, tinggal antum pikir, dibuat gambaran di kepala. Kalau fathah dhammah tebal. Kalau dia sukun sebelumnya fathah dhammah tebal. Kalau dia sukun sebelumnya sukun juga selain ya, kemudian sebelumnya fathah dhammah udah langsung tebal gitu. Seperti itu. Kalau dia sukun sebelumnya kasrah, tapi kasrahnya kasrah bukan asli, tebal. Kalau dia sukun sebelumnya kasrah asli, setelahnya ada huruf isti'la, isti'lanya bukan kasrah, tebal. Udah seperti itu. Kalau yang tipis lebih mudah lagi. Kalau yang tipis itu ra-nya kasrah, kemudian ra-nya sukun sebelumnya kasrah asli, tidak ada setelahnya huruf isti'la, ini dua. Kemudian ra-nya sukun, kemudian sebelumnya ada ya mati. Kemudian ra-nya sukun, sebelumnya sukun juga tapi bukan huruf isti'la. Kemudian sebelumnya ada harakat kasrah. Udah, antum yang penting kalau dia mati, kalau dia harakat sudah jelas. Kalau dia mati lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya mati lihat lagi sebelumnya. Ya seperti itu. Itu dia. Siap. Ustaz Fakhri, Hadir Ustaz. Saya ada beberapa soal Ustaz. tafadhal Ustaz. Yang pertama terkait dengan bagaimana Syekh Yahya ini menampilkan materi-materi hukumnya roh itu ada perbedaan dengan kitab yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Syekh Aiman Ustaz. Kalau di perkara roh tebal itu sama kayaknya 7 bagian 7. Kalau yang Syekh yang tipis itu Syekh Aiman cuma 4, Syekh Yahya itu ada 6. Kemudian perkara Jawazul Wajhain itu Syekh Aiman hanya 3 kata. Kalau yang Syekh Yahya ini ada 5, ketambahan yusr dan nuzur tadi itu Ustaz. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Bagaimana kita mensikapi terkait dengan perbedaan para ulama atau bahkan para mu'alif baik yang mu'asirin atau yang mutaqaddimin itu
karena di Indonesia sendiri Ustadz, itu juga memiliki perbedaan juga Ustadz. Bagaimana di dalam membuat redaksinya, di dalam menjelaskannya itu. Kayak misalnya di Tebal itu kan fathah itu nomor 1 sendiri. Kemudian sukun sebelumnya fathah 1 sendiri. Ada yang satu buku itu dijadiin satu nomor sehingga dia lebih ringkas begitu Ustaz. Ya. Kayak para itu Ustaz. Ada Ustaz. Syukur Ustaz. Ini namanya khilafun lafzi. Jadi bukan khilaf hakiki. Jadi hanya perbedaan pembagian saja gitu. Jadi kalau pembedaan pembagian saja ya kita santai-santai saja gitu. Kita terima lapang dada. Jangan nanti ada orang yang tidak tahu pembagian yang kita bagi, nanti kita justru malah meremehkan mereka. Tidak perlu seperti itu. Khilaf ini semua kan sama-sama sepakat kan, kalau kita wakaf pada kata khair yang baginya segini 6 kayak Syekh Yahya tadi kan 6 kan. Kemudian misalnya Syekh Aiman membagi 4, sama-sama baca khair dibaca tipis. Kemudian basir dibaca tipis. Anzir qaumak yang dikasih beliau yang terakhir tadi kan, itu dibaca sama-sama tipis. Tapi kan berbeda. Kenapa Syekh Yahya menambahkan anzir qaumak? Karena supaya menghilangkan prasangka bahwa qaf yang di depan itu bisa berefek ke ra. Nah, beliau ingin mengatakan qaf itu tidak berefek sama sekali. Kenapa? Karena qafnya itu anzir qaumak, meskipun huruf isti'la harakatnya fathah, tapi dia sudah beda kata beliau, maka tidak ada efek sama sekali. Itu saja mungkin, wallahu a'lam. Hadir Ustaz. Terima atas jawabannya Ustaz. Saya lanjut nomor yang 2 Ustaz. Ketika Ustadz tadi menjelaskan terkait jawal zul wajhain pada Misr dan Qitr, itu kan dua kata ini kan bisa kita pilih tebal dan tipisnya itu ketika halatul waqaf kalau melihat dari redaksinya Syekh Yahya. Kemudian di lanjutan kalimatnya itu waqtarul muhaqqiqun at-tarqiq firra al-qitr wa tafkhim fil Misr indal wasli. Kemudian Ustadz memberikan sebuah istilahnya nasihat kepada kita bahwa kalau bisa sih ditebelin aja ketika membaca dua ini sehingga nanti kita gampang di dalam supaya tidak ada kesulitan ketika nanti perkara tafkhimnya huruf isti'la itu. Yang jadi pertanyaan saya begini Ustadz, bagaimana kita ini memahami yang tadi itu Ustadz, ketika dia kondisinya wasal. Kenapa muhaqqiqun itu dia tarqiq dan tafkhim kada al-misr Ustaz? Kayak Ustaz. Hujahnya mungkin Ustaz. Maksudnya iya, hujahnya itu kan al-muhaqqiqun di antaranya adalah al-Imam Ibnul Jazari. Oh, nah. Kenapa memilih tebal pada kata Misr? Kemudian membaca tipis pada kata al-qitr. Karena melihat harakat aslinya ketika wasal. Itu dia alasan mereka. Misalnya kita sambung misalnya Misr, udkhulu Misra insyaallahu amin. Misra. Ra-nya kan tebal kan, harakatnya fathah kan? Nah, dari segi ini, dari sudut ini beliau memilih untuk kata Misr itu dibaca tebal. Jadi sebenarnya al-muhaqqiqun itu belum menemukan alat pentarjih. Karena kan boleh dua-dua kan? Ya kan? Nah. Boleh dua-dua, boleh tebal, boleh tipis. Jadi beliau kan para ulama itu kan suka gitu kan, karena mereka itu alim ya kan, makanya mereka suka mentarjih gitu. Kira-kira dua wajah ini yang kita pilih mana gitu kan. Mereka tidak mendapati alat pentarjih. Mereka cari-cari tidak dapat, dapat satu. Apa itu? Ini ra asalnya kan harakatnya fathah. Ya udah kita pilih aja fathah. Al-qitri, itu kan harakatnya kasrah ra, ya sudah kita pilih saja tipis gitu. Cuma itu alat pentarjih yang mereka dapati. Kemudian kalau seandainya kita mendapati alat pentarjih yang lain, terserah saja, orang dasarnya kan boleh dua kan. Mereka tidak sebutkan alasan selain itu kan. Misalnya kita ingin memilih dua-duanya tebal. Kenapa?
Karena untuk memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan untuk mengucapkan huruf isti'la itu. Gitu kan? Kalau memang apa namanya, alasan tarjih mereka itu adalah karena harokat ro itu, seperti itu. Kalau seandainya ada alasan lain, ya terserah gitu kan. Kita bisa bebas saja mentarjih. Oh. Izin Ustaz, tarjih itu maksudnya gimana Ustaz? Makna Misalnya, tarjih, Ustaz. Nah, bahasa tarjih Indonesianya itu kayak mana? Tarjih apa Ustaz? Belum tahu Ustaz. tarjih itu kalau seandainya antum pernah lihat timbangan gitu kan. Kalau seandainya dia itu tidak diberikan apa-apa, dia akan sama, Nggih. ya kan? Nah, dia akan berat sebelah kalau kita taruh misalnya beban atau apa. Nah, beban inilah yang mentarjihkan, yang membuat salah satu sisi ini menjadi turun ke bawah. Tarjih itu merojihkan satu pendapat gitu. Membuat salah satu pendapat itu menjadi berat gitu, menjadi terpilih. Itulah bahasa sederhana yang tarjih itu. Jadi karena kan ini kan dua permasalahan yang boleh kan, Nah, tebal dan tipis. Boleh jawazul wajhin. Nah, berarti kan sama gitu kan, dia sisinya itu sama seperti timbangan yang tidak ada beratnya yang sama gitu. Nah, jadi mereka itu ingin apa? Ingin ada salah satu dari dua wajah ini yang berat gitu, yang berat inilah yang terpilih gitu. Mereka cari apa yang membuat salah satu ini menjadi terpilih gitu. Apa alat yang mentarjihnya, yang menjadikan sesuatu ini atau pendapat ini menjadi rojih. Mereka tidak dapat, mereka cari-cari apa ya, mereka pikir-pikir ternyata dapat satu. Apa itu? Ya itu, ini harokatnya ketika wasal fathah. Ya udah kita jadikan ini sebagai alat pentarjih. oh. Seperti itu. Nah, Ustaz. Berarti sebenarnya kata misro dan kiter itu ketika wasal ya berarti bisa dua pilihan, tapi para muhakik itu mentarjih gitu. Ketika wasal tetap hukum asalnya ada. Kita lihat harokatnya. Wasal ya. Nah, Ustaz. Antum sebut tadi wasal. Kalau wasal itu sudah tidak perlu kita perdebatkan karena harokatnya ada. Oh, nah. Udkhulu Misra insyaallah itu berarti kan karena harokannya fathah ya berarti ya sudah gitu. Itu ditebalkan karena ra-nya berharokat. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni. Nah, kan itu kalau kita wasalkan ya tidak ada masalah karena apa? Karena harokatnya ada. Masalahnya ketika waqaf. Ketika waqaf harokatnya sudah hilang. Nah, Nah. harokatnya hilang. Maka seperti itu. Oh, nah. Paham ya insyaallah ya? Berarti Ustadz yang Ustadz tawarkan tadi itu ketika wakaf saja untuk dua kata ini. Iya, Oh, nah. iya. Ketika wasal itu hukumnya hukum Berarti asalnya gitu. seperti biasanya. Oh, nggih. Iya. Oh, ketemu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ada Iya, soalan Ustaz. Nah, Ustaz, fadhil Ustaz. apa kata Syekh Yahya tadi kita lihat ya. Amalan bil asl wa nazaran li harakatiha fi halil wasl. Kata beliau amalan bil asl karena untuk mengamalkan asalnya ya. Kemudian wa nazaran li harakatiha fi halil wasl. Ini sama ini. Amalan bil asl kemudian Nah. nazaran li harakatiha fi hal wasl ini sama. Atau antum melihat berbeda, kedua hal ini berbeda? Oh, Atau gimana? kalau saya pengen mempraktekkan apa yang tadi Ustadz tawarkan supaya, tapi saya masih bingung apakah tadi waktu wasol atau waktu ternyata ketika wakaf saja gitu Ustaz. Iya. Karena memang kedua kata yang jawazul wajhan itu memang saya sendiri belum memiliki pengetahuan yang cukup kuat Ustaz. Jadi ketika menyampaikan ke anak-anak juga saya ngikut di kitab aja. Iya, Tapi benar ketika benar. dapat ilmu dari Ustaz ini lumayan bisa dibilang tarjih kan Ustaz ya dari antum Ustaz nggih. Kan tarjihan dari antum ya Iya. alhamdulillah dapat masukan baru dari antum. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, iya. Iya, itu maksudnya dari sependek pandangan saya, ya itulah, itu fungsinya bukan apa, hanya untuk mempermudah kita. Karena lidah saya sendiri itu melihat tebal itu lebih enak gitu. Nah, Karena kita nggak repot ya kan, nggih. toknya tebal kemudian ro-nya ditipisin. Nah,
mending ya udah tebelin semua gitu kan, mending supaya apa? Supaya mudah gitu. Karena memang pada dasarnya boleh dua-duanya. Nah, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Ada 2 soal lagi nggak apa-apa, Ustaz? Simpel nggak, Ustaz? Tafadhol, tafadhol. Yang pertama itu terkait buku Syatibiyah dan Durrah, itu terkait dengan roknya Imam Waras tadi itu kira-kira di bab apa, Ustaz? Supaya nanti saya bisa coba mendalaminya. Untuk yang kedua, di pertemuan yang lalu Ustaz sempat menyinggung terkait tentang ilmu arut. Mohon rekomendasinya, Ustaz. Buku apa yang sekiranya kalau kita nanti pengen mempelajari itu, karena itu anak-anak kata-katanya pernah dengar, Ustaz, bahar rojas atau apa, tapi kalau suruh milih ini bahar apa, wah belum. Angkat tangan, Ustaz. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kalau pembahasan ra itu ada bab khususnya. Itu bab ra itu di bait yang ke bait yang ke 300 apa ya? 140-an atau sudah 50. Oh, ada judul babnya sendiri, Ustaz, ya? Iya, babu madzahibihim fi ra'at. Oh, iya, Ustaz. 343. Oh, di sini ya? 343 ya. Iya, 343. Ada waraqqaqa warshun kulla ra'in wa qablaha musakkanatun ya'un abil kasru musila wa lam yara faslan sakinan ba'da kasratin siwa harfi al-isti'la siwa al-khafa kammala ففخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمها ذكرا وستر وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. Nah, itu dan seterusnya. Kalau yang di Durrah itu ada juga babnya. Kemudian apa namanya? Al-lamatu ar-ra'atu wal-lamatu wal waqfu 'ala al-marsum. Itu bait yang ke-46 kalau saya tidak salah. Nggih. Kaqaluna ra'atin wa lamatin nitluha. Waqif ya abah bilha alahum walim hala. Itu apa namanya? Babnya. Iya. Kemudian kalau untuk arut ya. Iya, Saya itu arut itu saya belum belajar ilmu arut tuh saya belum belajar. Saya belajarnya itu butuhnya aja gitu. Sebutuhnya aja gitu. Saya belum belajar saya sempat baca itu buku, ada punya teman saya. Teman saya itu punya teman. Temannya teman saya ini itu meringkas buku arut. Punya karya Syekh siapa namanya? Syekh Osman apa namanya? Syekh Osman kalau nggak salah. Syekh Osman ini termasuk pakar di bidang nahwu shorof, kemudian arut juga. Jadi Syekh Osman ini punya kitab, kemudian sama temannya teman saya ini namanya Ustadz Hengki Soleh namanya. Beliau ringkas. Beliau memang luar biasa gitu dalam apa namanya produktivitas beliau dalam mentaklif kitab itu, mengarang kitab itu memang beliau sangat produktif gitu. Namanya coba aja dicari di Instagramnya Saleh Al-Azhari. Saleh Al-Azhari. Orangnya kelihatan lembut gitu orangnya. Sangat produktif itu beliau. Jadi beliau meringkas itu namanya Zubdatus Safi. Zubdatus Safi. Misalnya Zubdatus Safi fil arudi wal qawafi. Itu mungkin bisa dipesan di Shopee, mungkin bisa dipesan. Jadi beliau mengarang kitab itu Zubdatus Safi, dan itu kitab luar biasa gitu. Itu banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia yang di Mesir itu. Berbahasa Arab, kitabnya bahasa Arab. Zubdatus Safi. Nah, coba nanti di share di ini, coba saya cek ya. Mungkin ada ini. Hengki Soleh Al-Jawi Al-Azhari, Ustaz. Iya. Oh, masih seangkatan, Ustaz ya? Mungkin beliau di atas saya. Di atas setahun atau Kalau yang saya lihat itu kacamataan beliau ini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, kacamataan.
Zubdatus Sofi. Banyak followersnya itu banyak. Beliau aktif juga itu, aktif di IG gitu makanya. Ya itu kitab Zubdatus Shafi. Saya itu belajar arut itu kalau seandainya saya pengen tahu ini kira-kira ini bait ini wazannya apa gitu. Maka saya cek itu. Bahar-baharnya itu saya cek. Bahar basit, al-wafir, at-tawil misalnya, ar-rajaz atau bahar-bahar apa lagi. Itu saya cek, oh ternyata ini bahrul wafir misalnya. Nah, Nah, berarti kalau bahar wafir buhurus syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulu. Nah, itu kan. Nah, seperti itu. oh masya Allah. Kayak misalnya apa? Dia tuh nadanya kayak gini misalnya. Buhurus syi'ri wafiruha jamilu. Gitu. Buhurus syi'ri wafiruha jamilu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Nah, itu kan itu dia. Mazannya. Itu berarti wafir. Kalau misalnya al-basit misalnya basit itu saya lupa itu miftahnya kuncinya apa. Tapi itu kayak misalnya ya itulah yang burdah itu. Itu basit itu. Nah, Kalau misalnya kalau syatibiyah itu tawil. Tawil itu berarti dia tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Panjang dia. Fa'ulun mafa'ilu. Itu dia. Bada'tu bismillahi fin nazmi awwala. Tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Itu tawil. Kalau rajas itu yang biasa lah kayak nazam apa namanya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Itulah dia. masya Allah, masya Saya Allah. pernah di apa tuh, Ustaz? Pernah di komen itu, Ustaz. Cuman saya lupa itu dia bilang baharnya apa waktu itu pas apa namanya? Bahar Mahfuzat pondok dulu, Ustaz, yang Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'i su'a hibzi, ya kan? Fa'arsyadani ila tarukil ma'asi. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa Wa nurullah. nurullahi la yu'ta li'asi. Nah, itu ada baharnya, Ustaz. Maksudnya harutnya Iya, ada, Ustaz. Iya. iya. Itu kemungkinan wafir itu. Oh iya, Ustaz. Syakautu Ya? ila Oh. waqi'in su'a Nah, hifzi. Itu kan wafir waki'in itu. apa waki'i, Ustaz? Waki'in Waqi'in. atau waki'i? Waqi'in. Waki'in ya. Ah, itu mungkin yang di komen waktu itu. Bukan waki'i itu. Ini arutnya katanya. Tahapalah paul Sebenarnya mafail. Kak, Nggak ngerti. sebenarnya kalaupun waqi'i sama waqi'in juga sama juga itu wazannya nggak berubah. Oh iya ya. Oh. Kenapa? Karena setelah ain itu kan sama-sama sukun kan. Ain itu kan tanwin kan. Nun itu kan tanwin Ya, itu kan nun ya. mati. Kalau dia waqi'i Oh. ujungnya kan ya itu kan sama-sama sukun. Jadi dia tidak berpengaruh. Wazan tidak Oh. berpengaruh. Oke. Di Iya, wazan iya, itu iya. tidak berpengaruh. Ya itu sajalah. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Iya, iya. Iya. Banyak, Ustaz. Udah tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Yakfi, Ustaz. Saya itu kalau belajar arut itu ya gitu, misalnya saya penasaran ini bahar apa sih gitu kan. Supaya apa? Supaya kadang saya search di YouTube itu Nah, supaya apa? Supaya dapat iramanya gitu. Dapat iramanya. Mereka itu bilang musika, ada musikanya gitu. Apa namanya? Tangga nadanya itu ada gitu. Makanya kalau belajar arut ini kita itu kayak oh ini tangga nadanya itu kita harus tahu gitu, ada musiknya gitu. Iya serius. Emang seperti itu dia. Oke lah, makanya kemarin itu kan masalah, syair itu apakah musik itu, kalau orang belajar arut itu ya kayak gitulah gitu kan. Ustaz Adi Hidayat itu kan belajar arut dia. Memang jurusan bahasa ya wajar-wajar aja kalau beliau bilang itu syair itu ada musiknya gitu. Ya emang kayak gitu. Oh iya. oh, yang waktu itu Gimana ya. Iya, lagi? iya, iya. Oh iya, iya, Iya. iya. Coba nanti belajar arut nanti, nanti kita kayak ngetok-ketok gitu, bikin ketok-ketokan gitu. Oke lah, sudahi Baik, saja baik. mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Amin, amin. Amin, Allah, Jalan amin. kita istiqomah
istiqomah, bisa menyelesaikan kitab ini. Saya rasa sudah sedikit ya, tinggal beberapa halaman lagi, sekitar 50 atau nggak sampai 50 halaman lagi. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta لا astaghfiruka إله إلا أنت أستغفرك وأتوب sallallahu إليك. wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Wa Jazakumullah khair Ustaz. Sehat-sehat Assalamu semua. amin Allahumma amin. Waalaikumsalam. Mari, Kang. Ayo, Jazakumullah khair, Pak Fadli. ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.